bahwa hambanya yang bersyukur hanyalah sedikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hambaku yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa banyak hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur dan sulit untuk mencapai tingkat syukur. Oleh karenanya hendaknya setiap kita memohon kepada Allah agar dimudahkan menjadi hambanya yang bersyukur, dan memohon kepada Allah agar dimudahkan meraih tingkatan syukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salah satu doa yang Nabi wasiatkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar selalu membaca doa di akhir daripada salatnya, dan jangan pernah meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa berzikir mengingatmu dan bersyukur kepadamu, dan menjadi yang terbaik di dalam menghambakan diri kepadamu. Jangan pernah meninggalkan doa ini di setiap akhir dari salat kita, di saat kita berada di penghujung dari salat kita. Dan inilah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimat, para akhwat, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan di kesempatan kali ini dalam pembahasan risalah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, Sifatul Zaujati Salihah, karakter dan sifat-sifat istri yang salihah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana respon para wanita surga, bidadari surga, atas perbuatan wanita dari penduduk dunia yang tidak menghargai suaminya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhi imra'atun zawjaha fi dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah. Janganlah seorang wanita mengganggu suaminya di dunia, melainkan istrinya yang ada di surga dari kalangan bidadari akan memberikan pembelaan dengan mengatakan la tu'dhi, janganlah kalian mengganggunya. Wahai para wanita penduduk dunia, janganlah kalian mengganggu suami kalian, janganlah kalian mengganggunya. Qatalakillah, kecelakaan akan menimpa kalian. Kalian akan tertimpa dengan kebinasaan, kalian akan menjadi orang-orang yang sengsara. Fa innama huwa 'indaki dakhilun, sesungguhnya suami kalian adalah orang yang masuk dalam kehidupan kalian, dan hampir saja mereka meninggalkan kalian dan datang mendampingi kami. Yushiku an yufariqaki ilaina, hampir saja suami kalian akan meninggalkan kalian dan menghampiri kami, mendampingi kami. Inilah respon wanita penduduk surga ketika mendapati ada wanita penduduk dunia yang tidak menghargai suaminya. Dan ini adalah perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa inilah yang akan terjadi sekiranya para istri tidak menghargai suaminya, mengganggu suaminya. Maka
wanita penghuni surga akan mengambil alih sebagai pendamping yang menggantikan posisi wanita penduduk dunia, istri dari suaminya. Nah, oleh karenanya persaingan yang akan terjadi antara wanita penduduk dunia dengan wanita penghuni surga. Oleh sebab itu, hadits ini menerangkan tentang ancaman bagi mereka wanita penduduk dunia yang selalu mengganggu suaminya, yang tidak pandai menghargai suaminya. Oleh sebab itu, hendaknya setiap kita berhati-hati, jangan sampai kita menjadi wanita yang sengsara. Qatalakillah. Dan inilah doa yang berisi ancaman dari wanita penghuni surga untuk mereka wanita penghuni dunia. Qatalakillah, celaka kalian atas perbuatan gangguannya kepada suaminya, sikapnya dan tidak adanya kebaikan yang diberikan kepada suaminya. Dan hadis ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa sepatutnya setiap wanita untuk berjuang memuliakan suaminya dan tidak menyakitinya dan mengganggunya. Nah, karena setiap kali dia mengganggu perasaan suami, maka setiap kali itu pula wanita penghuni surga akan mendoakan keburukan untuk wanita penghuni dunia. Setiap kali wanita penghuni dunia yang berstatus istri bagi suaminya mengganggu perasaan suaminya, maka setiap kali itu pula dia mendapatkan doa keburukan dari bidadari penghuni surga. Dan ini harus selalu kita hadirkan agar kita tidak berbuat semena-mena, menjatuhkan kehormatan suami, menghinakan suami, tidak menghargai suami. Setiap kali kita mengganggu perasaan suami, maka kita berhadapan dengan doa yang berisi ancaman dari wanita penghuni surga. Ya, qatalakillah, la tu'dhihi qatalakillah, jangan engkau mengganggu dia, jangan engkau mengganggu suamimu, jangan engkau mengganggu perasaannya, maka engkau akan celaka. Kecelakaan bagimu, kesengsaraan bagimu. Inilah yang akan dikatakan oleh wanita penghuni surga. Manakala wanita penghuni dunia, para istri mengganggu suaminya dan tidak menghargainya. Anda sedang berhadapan dengan ancaman setiap kali Anda mengganggu suami Anda. Ya, maka ini yang perlu kita hadirkan, perkara gaib yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tentang adanya wanita penghuni surga yang memberikan peringatan kepada kita semuanya, kepada Anda terkhusus bagi para wanita muslimah. Ya, berjuanglah untuk mengurangi dan meninggalkan kebiasaan mengganggu perasaan suami. Ya, agar Anda tidak terkena ancaman dari pada doa dan ucapan bidadari surga yang memberikan pembelaan kepada para suami yang kita ganggu, dan mereka siap untuk menggantikan posisi Anda di surga. Seandainya Anda tidak berhak untuk mendampinginya di surga, mereka lah yang akan menggantikan posisi
Posisi Anda di surga sebagai istri bagi suami-suami, bagi para suami. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, hampir saja kalian menjauh dari mereka dan kami yang akan menghampirinya. Yushiku an yufariqaki ilaina, hampir saja kalian memisahkan diri darinya dan kami yang akan menggantikan posisinya. Nah, kaum muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita yang telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Semoga hadis ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk meningkatkan kualitas penghambaan diri kita sebagai hamba Allah menjadi yang terbaik sebagai seorang istri di hadapan suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian di poin yang berikutnya, wa min sifati zaujati salihah, dan di antara sifat istri yang salihah, idza manna Allahu azza wa jalla 'alaiha wa akramaha bil aulad an ta'dila bainahum. Apabila Allah menganugerahkan kepada mereka berupa anak keturunan, apabila Allah azza wa jalla mengkaruniakan dan memuliakan para wanita dengan anugerah anak dan keturunan, maka hendaklah kalian berlaku adil. An ta'dila bainahum, hendaknya kalian berlaku adil terhadap mereka, anak-anak kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersifat adil, berlaku adil terhadap anak-anak kita. Dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah melalui perantara sahabat Nabi yang mulia An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Wa qad jaa fi hadzal ma'na ahadits 'adidah. Hadis-hadis yang senada maknanya cukup banyak. Ya, bagaimana Nabi memerintahkan kita untuk berlaku adil terhadap anak-anak kita. Kaum muslimat, para akhwat, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh seorang muslim, baik lelaki maupun wanita, baik suami maupun istri, baik orang tua laki-laki maupun perempuan, hendaklah menyikapi orang lain dengan keadilan. Bersikap adil kepada siapapun, bukan hanya adil kepada orang lain, tetapi juga adil kepada anak-anak kita. Ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sifat adil ini bukanlah perkara yang mudah, karena terkadang kita memiliki kecondongan kepada yang lain. Terkadang kita lebih berat, lebih suka kepada yang ini, lebih cinta kepada yang ini, lebih sayang kepada yang ini. Ya, ini semuanya adalah ujian. Jangan sampai kita tidak bersikap adil, walaupun hati kita tidak bisa mendustakannya. Terkadang hati lebih condong kepada anak kita yang pertama, terkadang hati lebih condong kepada anak yang kedua.
Terkadang hati condong kepada anak yang ketiga. Terkadang hati condong kepada fulan. Terkadang hati condong tetapi keadilan tetap harus ditegakkan. Suka atau tidak suka, keadilan harus ditegakkan. Karena Nabi SAW perintahkan kita untuk berlaku adil terhadap anak-anak kita. I'dilu baina auladikum. I'dilu baina auladikum. Nabi mengulanginya. Yang menunjukkan bahwa hendaklah ini menjadi perhatian kita. Saudaraku dan saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari Nu'man mendapatkan hadiah dari ayahnya berupa sebidang tanah yang tertanam di tanah tersebut pohon-pohon kurma. Sebidang tanah yang telah tumbuh di dalamnya beberapa pohon kurma. Dan sebidang tanah ini dihadiahkan oleh sang ayah kepada anaknya, sahabat yang bernama Bashir, memberikan hadiah tanah yang telah tumbuh di dalamnya sebidang tanah ini pohon kurma. Dihadiahkan kepada anaknya yang bernama Nu'man. Maka Nu'man sebagai anak yang saleh, yang mengerti dan faham bahwa hadiah yang didapatkan dari ayahnya, mestilah hadiah ini juga diberikan kepada yang lain dari anak-anaknya. Akan tetapi sang ayah tidak memberikan hadiah ini kepada anak-anak yang lainnya. Maka Nu'man bin Bashir ingin memberikan peringatan kepada sang ayah agar tidak terjadi satu bentuk kezaliman di tengah mereka. Dalam beberapa redaksi hadis disebutkan sang istri yang mengetahui suaminya memberikan hadiah kepada anaknya yang satu, yang lainnya tidak diberikan, maka sang istri menyampaikan kepada suaminya bahwa perkara ini harus diketahui oleh Nabi SAW. Hendaknya masalah ini betul-betul dibenarkan atau tidak oleh Nabi SAW. Nabi harus tahu dengan perkara ini. Sang istri ingin menyelamatkan suaminya dari perbuatannya yang tidak adil kepada anak-anaknya. Maka sang istri mencoba untuk menyampaikan kepada suaminya agar perbuatannya disaksikan oleh Nabi SAW untuk memastikan dan meyakinkan apakah ini dibenarkan oleh agama atau tidak. Apakah ini tindak kezaliman atau tidak. Maka sang istri memberikan masukan kepada suaminya, hendaklah hadiah yang kau berikan kepada Nu'man ini disaksikan langsung oleh Nabi SAW. Maka mereka pun berangkat menemui Nabi SAW. Dan mereka pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Bashir memberikan pohon kurma kepada anaknya Nu'man, namun anak-anak yang lain tidak diberikan. Maka Nabi SAW mengatakan, la ushidu alal jawr. Aku tidak akan bersaksi di atas kezaliman, kata Nabi SAW. La ushidu alal jawr. Aku tidak bersaksi di atas perbuatan kezaliman ini. Menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sang ayah kepada anaknya belum tepat. Dia memberikan kepada anaknya pohon kurma sebagai hadiah, tetapi yang lainnya tidak diberikan.
Ini adalah perkara yang tidak dibenarkan. Karena tidak mengandung unsur keadilan. Justru ini adalah tindak kezaliman. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, apakah engkau ingin seluruh anak-anakmu berbakti kepadamu? Tidakkah engkau ingin semua anak-anakmu berbakti seluruhnya kepadamu? Maka sang ayah ini pun mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kalau begitu engkau tarik hadiah ini, engkau cabut pemberianmu ini, atau engkau berikan kepada seluruhnya. Ini pelajaran yang sangat berharga untuk kita ketahui bersama, bahwa hendaknya kepedulian kita kepada orang lain agar menegakkan keadilan harus disampaikan. Lihatlah bagaimana peranan seorang istri yang mengingatkan suaminya agar perbuatannya tidak membuatnya sengsara, melakukan kezaliman tanpa disadari. Seorang istri harus memberikan dukungan penuh kepada suaminya agar berjalan sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiarkan kemungkaran. Kalau kita tahu suami melakukan sebuah kemungkaran, jangan dibiarkan. Ya. Terkadang karena kepentingan dunia, karena perhiasan dunia, karena hawa nafsu, terkadang kemungkaran yang dilakukan suami dibiarkan. Contoh, karena tuntutan bisnis, dan tentunya dari bisnis itu diharapkan keuntungan dunia. Seorang suami membutuhkan modal untuk berniaga, pengadaan barang yang akan dijual. Namun finansial sangat terbatas, harta sangat terbatas, tak bisa untuk membeli sebuah barang sebagai modal untuk berniaga. Maka apa yang terjadi? Sang suami berinisiatif untuk memilih pendanaan dari jalur riba, meminjam hutang kepada sebuah instansi dengan catatan bunga sekian persen di dalam pelunasan hutang nantinya. Dan ketika dia akan meminjam piutang, ketika dia akan meminjam beberapa nominal uang kepada sebuah badan atau instansi yang terkait, di situ disertakan akad disetujui dan ditandatangani dan diketahui oleh istri. Istri juga ikut tanda tangan di sana. Biasanya seperti itu. Ya. Sehingga pihak instansi mewajibkan untuk cairnya pendanaan ini ada tanda tangan siapa? Istri. Betul nggak ibu-ibu? Pernah coba pinjaman seperti ini? Sehingga hutang ini bukan hanya diketahui oleh dua pihak saja. Bukan hanya pihak peminjam dan yang meminjam, tetapi juga diketahui oleh saksi lain yang terdekat, yaitu istrinya. Atau kalau istri yang meminjam, suaminya juga ikut tanda tangan. Ya. Dan di atas materai dia menandatangani itu. Pertanyaannya, apa sikap seorang istri yang mengetahui apa yang akan diambil alih oleh seorang suami? Suami ingin meminjam hutang,
dengan konsekuensi riba, pinjaman berbunga. Dan istri ikut tanda tangan di sana. Kalau hanya sebatas hawa nafsu dan tuntutan kesenangan, maka ini tidak menjadi masalah. Dia akan tanda tangan. Dia akan ikut menyetujui. Biar cair uangnya. Biar bisa beli ini, biar bisa beli itu, biar ini. Dan ini contoh saja. Dan ini terjadi. Beberapa tahun yang lalu ada salah seorang istri yang dia bertanya kepada saya tentang keinginan suaminya yang meminjam uang di bank. Ya. Untuk apa? Pendanaan dari pengadaan barang proyek. Karena dia menang tender, maka dia harus menyiapkan pengadaan barang dengan jumlah yang cukup besar, namun keuangan yang terbatas. Mengharuskan dia harus menambah pendanaan dari jalur yang lain. Maka dia harus meminjam uang ke bank. Dan kita tahu tidak mungkin pinjaman itu diberikan tanpa ada timbal balik. Harus ada keuntungan yang balik kepada pihak bank. Sehingga bunga yang menjadi harapan mereka. Maka apa sikap saya Ustadz terhadap keinginan suami? Apakah saya ikut menandatangani atau saya tidak ikut menandatangani? Karena saya tahu ini riba. Dan saya khawatir kalau saya tidak memberikan tanda tangan saya di sana, maka suami akan marah. Maka saya katakan, ibu tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, bukan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu kaidah. Itu Al-Quran yang berbicara. Maka berarti saya tidak ikut tanda tangan di sana Ustadz. Walaupun suami perintahkan saya. Betul. Dan ibu harus siap dengan konsekuensinya. Kenapa? Karena dia akan menghadapi rintangan dari suami. Suami merasa dirinya tidak dihargai, keinginannya tidak diridhoi, kemauannya tidak direstui. Dia merasa dirinya tidak dihormati karena istrinya tidak mau menuruti keinginannya. Ini akan menjadi tantangan baginya. Maka saya sampaikan, ibu harus kuat. Karena akan ada rintangan dan tantangan yang datang. Biasanya seperti itu. Dan benar, ternyata suami mengancam akan menceraikan istrinya. Sampai seperti itu. Padahal ibu, Masya Allah, mereka ini bukan orang yang kekurangan. Kok tahu Ustadz? Iya, saya mengaji di tempat dia. Saya ngisi kajian di tempat mereka. Ya, saya mengisi kajian di karyawan-karyawannya banyak, rumahnya besar, mobil kendaraannya banyak, karyawannya banyak, tetapi seperti itulah terkadang bisikan dunia. Ya, tidak pernah merasa puas. Sudah sekian banyak hartanya, asetnya, banyak ibu, rumahnya saya tahu ada lebih dari 2, kendaraannya lebih dari 2. Buat operasional. Banyak kendaraannya berganti-ganti. Kau tahu Ustadz? Iya, saya kajian dijemput terus. Dijemput, kadang kendaraannya lain. Nanti dijemput kendaraannya lain yang jemput saya. Berbeda-beda kendaraannya yang menjemput saya. Semuanya milik dia. Dan rumahnya besar. Saya pernah mengisi di sana berulang kali.
Bahkan selama beberapa tahun saya menyampaikan kajian di tempatnya untuk karyawan. Dan beliau hadir di sana. Dan dia tahu bahwa riba haram. Dia tahu bahwa riba itu haram. Tetapi karena tuntutan proyek dan tender, ilmu itu hilang. Bagaikan ditelan ilmu itu oleh perhiasan dunia. Subhanallah. Bertahun-tahun saya menyampaikan kajian di sana. Bahkan pembahasan kitab habis. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya membahas di situ kitab sifat salat Nabi SAW. Mereka minta, bahkan dibagikan buku itu kepada karyawannya terjemahan. Ya. Ketika dia harus menyiapkan barang untuk proyek, dia harus meminjam uang ke bank. Dan konsekuensinya dia harus siap dengan transaksi riba yang haram, dosa besar. Kurang apa kekayaannya, kurang apa kenikmatan dunianya yang sudah dia miliki. Sehingga dia harus mengorbankan agamanya demi tuntutan dunia. Wal'iyadzubillah. Ya, maka saya katakan kepada istrinya, ibu harus siap untuk menghadapi rintangan dan cobaan. Ya, maka sang ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan dan benar dia diceraikan. Diceraikan. Subhanallah. Ya, nah, ini salah satu contoh bahwa seorang istri harus memiliki mental yang kuat. Jangan hanya karena memperturutkan hawa nafsu, keinginan seseorang, keinginan suami, keinginan dirinya untuk memiliki dunia, ya, akhirnya dia lakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Tidak boleh diam. Dia harus menegakkan syiar Allah, taat kepada suami apabila tidak melanggar agama. Tetapi apabila melanggar agama, tidak ada kepatuhan kepada suami di sana. Ya, suami memerintahkan kita untuk ikut menyaksikan transaksi riba, terlaknat. Allah melaknat orang yang bertransaksi riba, yang menandatangani, yang menyaksikan, yang menjadi saksi, semuanya terkena. Maka seorang istri harus kuat. Tidak boleh dia mengiyakan semua kemauan suaminya yang bertentangan dengan agama, jelas harus dilanggar. Tidak boleh patuh di sana. Tolong menolong dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Ya, akhirnya apa ibu-ibu? Dicerai. Tetapi dia yakin karena itulah memang jalannya, ya, sehingga ibu ini pun dia kuat dan merelakan untuk berpisah dengan suaminya. Nah, subhanallah. Kaum muslimat, para akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada permasalahan dalam pembahasan kita. Ya, bagaimana berlaku adil kepada anak-anak. Ya. Lihatlah bagaimana kisah Nu'man bin Bashir yang telah kita dengarkan bersama, seorang istri yang mengingatkan suaminya atas ketidakadilan perlakuannya kepada anak-anaknya di dalam memberikan hadiah. Sang istri tidak diam. Dia tahu ini kesalahan. Dia tahu ini adalah kezaliman. Maka dia tegur suaminya. Bahkan dia mengatakan, hendaknya engkau mempersaksikan perbuatanmu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena khawatir perbuatannya menyelisihi aturan agama. Dan alhamdulillah sang suami pun menuruti keinginan istrinya. Dalam redaksi hadis yang lain, Nu'man bin Bashir yang mengajak ayahnya untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memastikan apakah ini dibenarkan atau tidak. Artinya apa? Saling memberikan dukungan.
Seorang istri yang tahu, dia yang mengingatkan. Seorang anak yang tahu, dia yang mengingatkan. Ya. Dan ini adalah anak yang saleh. Dia tidak hanya mementingkan dirinya. Kalau dia hanya mementingkan dirinya, enak. Ayahnya memberikan hadiah kepada dia, yang lain tidak. Wah, enak sekali. Ya, tetapi itu pilih kasih. Nah, yang satu dikasih, yang satu tidak. Kalau seseorang hanya mengkedepankan ego dan hawa nafsunya, wah senang sekali dia itu. Saya dikasih, yang lain tidak. Tetapi kalau dia menghadirkan iman, maka dia akan memberikan teguran kepada ayahnya. Kenapa yang lain tidak dikasih? Kenapa hanya saya? Ini tidak benar. Bahkan kalau perlu dia tidak berani menerima hadiah itu dari ayahnya. Sampai Nabi SAW memutuskan perkaranya. Allahu Akbar. Lihat bagaimana sikap seorang anak yang saleh. Ingin ayahnya selamat dari kezaliman. Tidak dibiarkan ayahnya melakukan apa yang diinginkan walaupun itu kebaikan untuk kita. Ada kita orang tua ngasih kita sesuatu, bagaimana perasaan kita? Tentu senang. Kita kasih motor misalnya, senang hadiah. Tetapi pertanyaannya, kenapa yang lain tak dikasih? Bukankah harus berlaku adil kepada anak-anaknya? Yang satu dikasih, yang lainnya juga harus dikasih. Kecuali ada negosiasi sama anak yang lain. Nah, saat ini ayah baru bisa beli satu motor untuk abang. Semoga nanti kalau seandainya ayah punya rezeki, nanti ayah belikan juga untuk kalian semuanya. Atau ini ayah hanya meminjamkan untuk abang buat kebutuhan dan keperluan dia. Bukan diberikan secara hak milik, tidak, tetapi hanya dipinjamkan saja. Engkau juga boleh pakai. Sehingga tidak ada kecemburuan di tengah mereka. Karena ketidakadilan itu akan membuat mereka saling cemburu. Dan kecemburuan ini bisa sampai kepada tingkatan hasad. Lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika sang ayah terlihat oleh saudara-saudara Yusuf lebih sayang kepada yang kecil, lebih sayang kepada Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya Yusuf hasad kepadanya, bahkan hendak berniat jahat, bahkan ingin membunuh Yusuf. Lihat bagaimana ketika ketidakadilan itu tidak ditegakkan. Ketika keadilan tidak ditegakkan, ketika ketidakadilan itu yang terjadi, maka kecemburuan yang akan memenuhi dada anak-anak kita, dan mereka akan saling baku hantam, bahkan mereka akan saling bertikai, dan mereka akan berpecah. Tidak akan saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Jadi dampaknya berbahaya ibu-ibu. Terkadang kita tidak sampai kepada itu. Melihat dan memandangnya. Kita taunya kita memberikan kepada ini, yang lain tidak. Tetapi di tengah mereka kecemburuan terjadi. Ya, bahkan dikhawatirkan mereka tidak akan loyal kepada kita, berbakti kepada kita sebagai orang tua. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan satu pesan kepada ayahnya Nu'man. Kata Nabi SAW, ayasurruka, apakah engkau akan bahagia sekiranya semua anak-anakmu berbakti kepadamu? Tidakkah engkau ingin semua anakmu berbakti kepadamu? Maka sang ayah mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kalau begitu, engkau berikan juga yang lain hadiah itu. Nah, jadi dampaknya kalau kita tidak adil, pertama anak-anak kita akan saling cemburu dan akan saling hasad, saling dengki, saling bermusuhan. Kalau kita tidak ingin anak-anak kita saling dendam, saling membenci, saling bermusuhan, maka ini harus ditiadakan. Harus adil. Kalau hadiah itu harus adil, kalau warisan lain udah ada jatah-jatahnya, hitungan-hitungan khususnya, ya berapa jatahnya dalam Islam,
Tapi kalau hadiah, yang satu dapat, yang lain juga harus dapat. Yang satu dikasih ruko, yang lain dikasih ruko. Yang satu dikasih sebidang tanah, yang lain juga harus dikasih sebidang tanah. Harus adil seperti itu. Kecuali yang lain ridho, rela. Udah gak apa-apa bu, kasih ke adik yang kecil aja, kami tidak usah, tidak masalah. Tidak apa-apa. Tetapi kalau mereka tidak ridho, tidak rela, semua harus dapat sama. Ya. Dalam kesempatan yang lain, ketika ada salah seorang sahabat duduk di dekat Nabi SAW, kemudian datanglah anak laki-laki, datanglah seorang anak laki-laki, putranya yang kecil, dia datang kepada ayahnya dan dicium oleh ayahnya. Dicium oleh ayahnya, kemudian dipangkulah anak itu di pangkuannya. Selang beberapa saat datanglah putrinya, tetapi tidak dicium oleh sang ayah dan tidak pula dipangku di pangkuannya, tetapi ditempatkan di sampingnya atau di depannya. Tidak dipangku, tidak dicium sebagaimana putranya yang pertama. Dan itu disaksikan oleh Nabi SAW. Diperhatikan oleh Nabi SAW. Apa yang terjadi ibu? Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya ini, ala sawaita bainahuma, kenapa engkau tak memperlakukan sama di antara keduanya? Mengapa engkau tidak memperlakukan sama di antara keduanya? Ala sawaita bainahuma. Subhanallah. Yang satu dicium, yang satu tidak. Yang satu dipangku, yang satu tidak. Mungkin menurut kita ini sesuatu yang biasa. Menurut kita ini bukan sesuatu yang besar. Tetapi ternyata itu menjadi perhatian Nabi SAW. Dulu kita merasakan ketika kita masih kecil, ketika orang tua kita, ibu kita memangku adik kita, ada perasaan yang terlintas dalam hati kita. Ketika ibu menyuapkan adik kita misalkan 2 kali, sekali, kita tidak lupa misalnya, kita akan marah, cemburu mungkin. Ya, subhanallah. Ternyata berlaku adil kepada anak-anak perkara yang harus betul-betul diperhatikan oleh para orang tua. Diperhatikan oleh sang istri, diperhatikan oleh sang suami. Nah, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Nabi ulangi, i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Yang ingin kita titik beratkan poinnya di sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kuni aunan. Jadilah engkau orang-orang yang mendukung penuh, yang menjadi penolong bagi suami Anda dalam menegakkan keadilan. Jangan hanya karena tuntutan dunia, kepentingan dunia, perhiasan dunia, terkadang keadilan ini tidak mau Anda tegakkan. Contoh sederhana. Anda punya suami dan suami Anda mendapatkan waris. Tetapi Anda tahu pembagian waris bukan sesuai dengan konsep Islam. Kalau dengan konsep Islam, mungkin jatah dia dapat cuma sedikit. Tapi kalau dengan konsep yang tidak Islami, jatah suami Anda besar. Maka ada pilihan di hadapan Anda, mengingatkan suami agar dia hanya mengambil haknya sesuai dengan jatah waris dalam Islam, atau Anda biarkan suami padahal Anda tahu dia mengambil harta orang lain yang bukan hak miliknya. Karena pembagiannya bukan dengan konsep Islam. Anda diamkan dengan alasan agar harta suami banyak nanti mengalir ke istri. Hah?
maka tegakkan agama di hadapan suami Anda. Ingatkan dia. Bang, ini gak benar bang. Ya, jatah dalam Islam seharusnya engkau tak dapat segitu. Tapi karena mungkin dia abang di antara saudara-saudaranya yang lain, dan dia memiliki kendali penuh, memegang kendali penuh dalam pembahagian, akhirnya dia mengambil jatah yang lebih. Adik-adiknya tidak mendapatkan jatah yang sesuai dengan panduan Islam. Ya, sang istri kalau dia tahu agama, dia akan ingatkan, bang, ini sepertinya tidak halal bagimu untuk menerima semuanya. Jatahmu lebih, hartanya lebih dari jatah yang seharusnya. Ya, atau engkau diamkan dengan alasan ya kalau konsep Islam mungkin nggak sebanyak yang sebelumnya. Ya, kan lumayan nih, dapat tanah, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Yang lain tidak dapat. Subhanallah. Ya, karena dia abang yang paling dituakan, yang mungkin kendali pembagian di tangan dia, akhirnya dialah yang memiliki kendali penuh. Sang istri mendiamkan suaminya. Tidak boleh. Ya. Kemudian juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat suami kita tidak berlaku adil kepada anak-anak, maka ingatkan dia. Sebagaimana kisah yang telah kita sampaikan, bagaimana peranan seorang istri ya mengajak suaminya untuk disaksikan oleh Nabi SAW atas ketidakadilannya terhadap anak-anaknya. Dia menjunjung tinggi agama Allah. Sang istri yang salihah mengingatkan suaminya, engkau harus berikan kepada yang lain juga. Jangan hanya kepada yang satu ini saja. Tidak benar dalam Islam seperti ini. Ingatkan. Ya. Ini tanda istri yang salihah. Bagaimana mengajak suaminya agar berlaku adil, tetapi tentu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan lemah lembut menyampaikannya. Ya, bukan dengan menghinakannya, merendahkannya. Ya. Jangan nanti kata Ustadz harus diingatkan, akhirnya diingatkan dengan cara yang salah. Ya. Dibodoh-bodohi pula suaminya. Ya, bodoh kali sih mas gitu aja nggak tahu. Masya Allah. Jangan. Tapi diingatkan dengan menghargainya, menghormatinya. Bang, bukannya ini nggak boleh bang. Ya, bukankah ini memakan harta orang lain kalau seperti ini? Ingatkan, saling menasehati antara suami dan istri. Ini harus hidup, harus ditumbuhkan kepedulian, ya, saling menasehati di antara sesama mereka. Dia dalam keluarga, anak kepada istri, anak kepada orang tuanya, diingatkan orang tuanya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, saling mengingatkan. Ya, kalau dia mendapati istrinya salah diingatkan, suami didapati istrinya salah diingatkan dengan cara yang lembut, anak salah diingatkan, orang tua salah diingatkan. Ya, saling mengingatkan, tumbuhkan, saling menasehati di dalam keluarga. Ya. Kepedulian harus ditumbuhkan. Nah, kaum muslimat para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan singkat di pagi hari yang berbahagia ini. Masih ada tersisa waktu beberapa menit bagi yang ingin bertanya. Kami persilahkan, seandainya ada pertanyaan, kami berikan ruang untuk mengajukannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Baik, ada yang ingin tanyakan? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tanggung jawab pendidikan anak di rumah kan ada pada ibu. Lalu peran suami atau ayah dalam pendidikan anak ini bagaimana Ustadz? Baik. Kedua-duanya memiliki tanggung jawab dalam pendidikan anaknya. Seorang ayah ketika dia sedang bersama dengan anaknya, maka dia memiliki tanggung jawab dalam mendidik anaknya. Namun pada saat sang ayah tidak ada di sisi sang anak, dia berada di hadapan sang ibu, maka sang ibulah yang berperan untuk mendidik anaknya. Saling memberikan kebaikan. Ya. Namun ketika suami bekerja di luar rumah mencari nafkah, maka istrilah yang berperan untuk memberikan pendidikan itu. Ketika ada suami di rumah, maka kedua-duanya berperan. Kedua-duanya harus memberikan contoh yang terbaik untuk anaknya. Ya, kalau kita berada di rumah, terdengar panggilan azan, yang ayah pergi ke masjid, yang ibu segera menyiapkan salat di rumah dengan putrinya berjamaah. Kalau anaknya laki-laki, sang ayah mengajak anaknya pergi ke masjid. Naam, begitu. Ya, langsung bergerak. Ini ndak, azan berkumandang masih sibuk main apa ibu-ibu? Main HP. Ya, gimana mau memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, tak memberikan contoh yang baik. Ya. Jadi peran dalam mendidik anak ini peran bersama. Peran orang tua, ayah dan ibu. Hanya saja ketika sang ayah sedang tidak berada di tengah anak-anaknya, dia sedang berada di hadapan sang ibu, maka sang ibu yang berperan dalam mendidiknya di kala itu. Sang suami bekerja di luar, anak di rumah, ya, sang istrilah yang memantau. Gimana pelajarannya, bagaimana persiapan ujiannya, ya, diawasi anak itu. Nanti kalau seandainya suami sudah pulang, ya, bisalah nantinya membantu juga untuk mengawasi anak itu. Jadi di dalam pendidikan anak itu kedua-duanya berperan. Ya. Tetapi ketika suami tidak ada di rumah, itu yang paling berperan siapa? Sang ibu, istri. Ya. Karena seringkali ini menjadi alasan bagi para istri untuk menyalahkan suami. Kewajibannya kan bukan saya saja mendidik anak, engkau juga berkewajiban. Iya, tetapi masalahnya ketika suami sedang di luar, tentu tidak mungkin sang suami, ya, memberikan pengarahan, membimbing anaknya, dia di rumah bersama istrinya, maka sang istrilah yang berperan di sana. Nah, maka saling tolong menolong dalam kebaikan, bergotong royong dalam kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Sampai di sini ibu-ibu pembahasan yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi,
Semoga ilmu yang kita dapatkan ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang mengantarkan kita kepada iman dan ketakwaan, ilmu yang mengantarkan kita kepada surga, dan ilmu yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kebaikan yang telah berlangsung menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.